الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah taala. Kita sampai pada halaman 187, Al-Matlabus Tsani Inayatus Salaf bil Isnad was Su'al anhu, tentang perhatian para salaf terhadap sanad, ya, mata rantai sanad hadis, dan bagaimana para salaf itu mereka bertanya tentang sanad hadis itu. Ya, termasuk kebiasaan para salaf ketika datang hadis mereka bertanya tentang sanadnya, dari mana kau mendapatkan hadis ini? Sebutkan, kau mendapatkan dari fulan, fulan mendapatkan dari siapa, dia mendapatkan terus. Itu mempertanyakan sanad termasuk di antara kebiasaan para salaf. Dan kita baca di sini kata Syekh, lil isnadi makanatun wa ahamiyatun fil Islam. Sanad itu memiliki kedudukan dan memiliki urgensi dalam agama Islam. Faqad talaqqas sahabatu ad-dina anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anhum talaqqa at-tabi'un wa anit tabi'in talaqqa atba'uhum misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dahulu para sahabat, sungguh para sahabat, mereka belajar agama ini, memperoleh agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari para sahabat, mereka atau dari para sahabat diambil ilmu agama ini, atau para tabi'in mengambil ilmu agama ini dari para sahabat, dan tabi'ut tabi'in mengambilnya dari para tabi'in. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nabi mengatakan, tasma'una wa yusma'a minkum. Kalian mendengar, wahai para sahabat, kalian mendengar ajaranku ini, ya, mendengar hadisku ini. Wa yusma' minkum, kalian nanti juga akan diperdengarkan. Maksudnya ada golongan lain, generasi lain yang akan mendengar dari kalian. Wa yusma' mimman yasma' minkum, dan nanti golongan itu juga akan didengar oleh golongan setelahnya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh. Itu tadi hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Wa qad kana as-salaf yahrisuna ala talabil isnad lamma yasma'un. Kata beliau, dan sungguh dahulu para salaf mereka berantusias, semangat untuk meneliti sanad, ya, mencari sanad ketika mereka mendengarkan hadis. Wa yahutsuna ala talabihi, dan mereka menganjurkan untuk benar-benar mencari koneksi sanad itu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah,
Mathalul ladzina yatlubul hadits bila isnad kamathali hatibil lail yahmilu huzmata hatabin wa fihi af'a wa huwa la yadri. Kata Imam Syafi'i, permisalan seseorang yang mencari hadis tapi dia enggak memperhatikan sanadnya. Pokoknya hadis, ya enggak usah dicari sanadnya, ini hadis dari siapa enggak usah. Pokoknya sembarang kalir, ada orang ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil sudah. Nah, permisalan orang-orang seperti ini itu seperti hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Ya sudah malam gelap, nyari kayu bakar di hutan lagi. Maka kata beliau, bisa jadi apa yang dia bawa, yang nyari kayu bakar ini, bisa jadi dia sudah membawa kayu tersebut, ternyata di dalamnya ada ular yang kebawa juga dan dia nggak sadar. Ya, sampai rumah dibawa baru moro-moro kono ulo gitu. Ya salamu golek bengi-bengi. Ya, maka demikian juga orang yang mencari hadis namun tanpa sanad, maka dia nggak tahu. Bisa jadi di dalam hadis yang dia kumpulkan itu ada hadis-hadis palsu, ada yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, berkata seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, haddatsa Az-Zuhri yauman bi haditsin. Pernah suatu ketika Az-Zuhri pada suatu hari membawakan sebuah hadis. Fakultu, maka kata Sufyan bin Uyainah, maka aku berkata, hatihi bila isnad. Kata Sufyan bin Uyainah, coba bawakan hadis itu kepadaku tapi tanpa sanad, hadisnya saja. Maka Az-Zuhri mengatakan, atar qasatha bila sulam. Apakah mungkin kau bisa naik ke atas puncak tanpa tangga? Ya, apakah mungkin kau bisa naik ke atas tanpa adanya tangga? Maka demikian juga tidak akan sampai hadis kepadamu kecuali dengan isnad, dengan sanad. Wa qala Baqiyah ibnul Walid, berkata Baqiyah ibnul Walid, dzakartu Hammad ibn Zaid bi ahadits faqala ma ajwadaha law kana laha ajniha, yakni isnad. Ya, pernah Baqiyah ibnul Walid ini menyebutkan hadis kepada Hammad bin Zaid. Dia sebutkan hadis-hadis itu. Kemudian komentarnya Hammad bin Zaid, dia mengatakan alangkah bagusnya hadis-hadis yang kau bawakan itu seandainya ada sayapnya. Maksudnya sayapnya di sini adalah sanadnya. Ya, lebih bagus lagi kalau kau bawakan itu dengan sanadnya. Kemudian wa ma dzukira min hirsis salaf 'alal isnadi wa tatallubuhum lahu li'ilmihim bi ahammiyatihi fi bayani halir riwayah qala al-Qadhi Iyad. Demikian juga apa yang disebutkan tentang antusiasnya para salaf dalam mencari sanad, dalam meneliti sanad, karena mereka tahu pentingnya sanad tersebut untuk menjelaskan riwayat yang sedang dibawakan. Berkata Al-Qadhi Iyad, fa'lam awalan anna madarul hadithi 'alal isnadi fihi. Ketahuilah bahwasanya porosnya hadis itu ada pada sanadnya. Ya, porosnya hadis itu ada pada sanadnya. Fabihi, dengan sanad itu tatabayyan sihhatuhu wa yadhhar ittisaluhu. Fungsinya sanad itu, kata beliau, dengan sanad itu akan nampak jelas kesehatan hadisnya. Hadisnya ini sehat atau cacat, itu bisa diketahui dengan sanadnya tadi. Dan juga dengan sanad itu nampak kebersinambungan, koneksinya antara satu rawi dengan rawi yang lain. Itu akan nampak connect atau tidaknya, nyambung atau tidaknya, itu dengan sanad, dengan isnad itu. Tanpa itu tidak bisa diketahui hadis tersebut sehat atau cacat. Wa mimma ruwiya anis salafi fi bayani ahammiyatil isnad, dan di antara yang diriwayatkan dari para salaf dalam menjelaskan tentang pentingnya isnad, mata rantai hadis. Yang pertama, qala Ibnul Mubarak, berkata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, beliau mengatakan al isnadu minad din, sanad itu adalah bagian daripada agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa.
Seandainya bukan karena sanad, maka setiap orang akan berbicara apapun yang dia inginkan. Ya, pasti setiap orang akan berbicara apapun yang akan dia inginkan. Dia pengen ngomong apa, langsung dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang pengen apa, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawang ada sanad saja masih banyak yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada bawakan beberapa atau satu kisah saja. Ya, kisah ini berisi tentang hadis palsu, tapi kisahnya juga palsu. Paham ya? Kisah ini bercerita tentang hadis palsu. Ada orang yang suka mendongeng, dongengnya itu dongeng hadis palsu. Tapi keseluruhan kisah yang diceritakan ini juga palsu juga, batil juga. Kita kisahkan, agak lucu kisahnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala, dan beliau mengatakan ini kisah yang batil. Ya, tapi di sini menunjukkan bahwasanya tukang-tukang dongeng itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bukan zaman sekarang aja tukang-tukang dongeng. Bahkan tukang dongeng zaman dahulu itu lebih fasih karena juga menyebutkan tentang sanadnya. Ya, kalau tukang dongeng zaman sekarang tidak pakai sanad sudah. Disebutkan yaqulu shalla Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in fi Masjid Ar-Rasafa faqama baina aydihim qussas. Imam Ahmad bin Hanbal, tahu ya Imam Ahmad bin Hanbal kan? Ya. Dan Imam Yahya bin Ma'in. Ini dua ulama besar ini. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Pernah suatu ketika sholat di Masjid Ar-Rasafa. Kemudian setelah sholat, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di tengah-tengah jamaah situ, di masjid ini. Dia adalah qussas, seorang tukang dongeng, tukang kisah. Tukang dongeng di zaman itu memang ini ya, profesi yang apa istilahnya ya, digemari ya, karena banyak mendatangkan fulus. Faqala, maka tukang dongeng ini kemudian mengatakan, perhatikan ini, dia nyebutkan sanad. Haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Wongnya ono nang kono. Ya. Mereka mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini palsu loh ya. Jadi praktek loh. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu kulla kalimatin minha thayran. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini ucapan la ilaha illallah memang benar, tapi fadilah keutamaan yang disebutkan ini yang palsu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan seekor burung dari setiap kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Bagaimana burungnya? Min qaruhu min zahab, ya, paruhnya dari emas, warishuhu min marjan, dan bulunya dari mutiara. Ya. Wa akhadha fi qissati nahwa ishrina waraqah. Kemudian dia melanjutkan kisah-kisahnya sampai 20 halaman itu, kisah yang dia bacakan itu. Saking dawa itu. Faja'ala Ahmad bin Hanbal yanzur ila Yahya bin Ma'in wa Yahya yanzur ila Ahmad. Maka ketika mendengar hadis yang dibawakan sama tukang dongeng tadi, delok-delokan ini orang dua ini, Yahya sama Ahmad bin Hanbal. Saling tatap muka. Karena nama mereka disebut. Faqala lahu, maka kata Ahmad bin Hanbal, anta haddathtahu bihadha. Wahai Yahya bin Ma'in, kata Imam Ahmad, kau menceritakan hadis ini kepada dia? Faqala wallahi ma sami'tu bihadha illa sa'ah. Demi Allah, aku gak tahu krungu hadis itu. Aku gak pernah mendengar hadis itu kecuali baru sekarang ini. Ya, sama Yahya bin Ma'in juga tanya gitu kepada Ahmad bin Hanbal, anta haddathtahu bihadha, kau yang menceritakan hadis itu? Sama, demi Allah, aku nggak pernah mendengar hadis itu kecuali sekarang.
Kemudian falamma faragha min qasasihi wa akhadha al-qati'at thumma qa'ada yantadhiru baqiyataha. Kemudian setelah selesai dari dongengnya tadi, maka dia pun mengambil upah, dikasih sama orang-orang masjid itu. Kasih fulus sama orang-orang masjid itu. Dan dia duduk di situ menunggu orang-orang yang datang memberinya upah, memberinya uang. Qala lahu Yahya bin Ma'in biyadihi. Maka kemudian Yahya bin Ma'in mengisyaratkan dengan tangannya. Ta'al faja'a mutawahhiman an-Nawwal. Maka datang tukang kisah itu, dikira Yahya bin Ma'in mau ngasih fulus juga. Ya. Faqala lahu Yahya bin Ma'in, man haddatsaka bihadzal hadits. Maka ketika sampai tukang kisah itu, Yahya bin Ma'in berkata kepada tukang dongeng tadi, siapa yang menceritakan hadis itu kepadamu? Kau dapat dari mana hadis itu? Siapa yang membawakannya kepadamu? Faqal, maka orang ini mengatakan, Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Aku mendapatkan hadis ini dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Faqala, maka kata Yahya bin Ma'in, ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal. Aku Yahya bin Ma'in dan ini Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bihadza qat fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua tidak pernah mendengar sekalipun hadis seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalimat yang dikatakan oleh para ulama yang dicurigai kalau ini kisah palsu. Ya, kalau dicurigai ini kisah palsu, kalimat ini yaitu di mana Yahya bin Ma'in mengatakan fa in kana la budda wal kadhib fa ala ghairina. Wistalah, kalau memang kau itu dongeng harus bujuk, harus dusta, berdustalah selain mengatasnamakan kami. Jadi seakan-akan memberikan lampu hijau untuk berdusta. Ya apa-apa kau berdusta, tapi ojo bawa-bawa nama kami. Nah, mungkin ulama ngomong kayak gini. Ya ini yang istilahnya di stabilo sama para ulama kalimat ini. Ya. Tapi ala kulli hal, faqala lahu anta Yahya bin Ma'in. Kata tukang dongeng tadi, loh ente Yahya bin Ma'in? Qal na'am, iya aku Yahya bin Ma'in. Qal, kata tukang dongeng tadi, lam azal asma anna Yahya bin Ma'in ahmaq wa ma tahaqqaqtuhu illa sa'ah. Aku dari kemarin itu selalu mendengar kalau Yahya bin Ma'in itu orang yang bodoh. Kemarin-kemarin itu sering aku mendengar Yahya bin Ma'in bodoh, Yahya bin Ma'in bodoh, dan itu tidak terbukti kepadaku kecuali sekarang ini baru benar-benar tahu kalau Yahya bin Ma'in itu benar-benar orang yang bodoh, kata dia. Kata Yahya bin Ma'in, kaifa alimta anni ahmaq? Bagaimana kau tahu kalau aku ini orang bodoh? Kata dia, qal ka'anna laisa fid dunya Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairakuma. Kau ini seakan-akan mengatakan bahwa tidak ada namanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua tok di dunia ini. Sing jenenge Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, apa cuman kalian berdua? Kata dia. Kemudian dia mengatakan, wa qad katabtu an sab'ati asyara Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Sungguh aku meriwayatkan, menulis hadis dari 17 Ahmad bin Hanbal dan 17 Yahya bin Ma'in. 17 orang jenenge Ahmad bin Hanbal semuanya. Fawadha Ahmad kammahu ala wajhihi. Maka kemudian Imam Ahmad menutupkan kain di wajahnya dan berkata kepada Yahya bin Ma'in, da'hu, wis ngali. Tinggalkan dia. Ya, tinggalkan dia. Maka faqama kal mustahzi bihi. Maka dia pun, pendongeng ini pun pergi seraya ngejek, ya, seraya mengejek mereka berdua. Baik, ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, kisah yang batil. Meskipun ada beberapa ulama yang hanya mempermasalahkan kalimat itu tadi. Kisahnya benar, tapi hanya mempermasalahkan kalimat yang tadi itu, yang mengatakan kalau kau memang harus berdusta, maka berdustalah selain atas nama kami. Ya, tapi ala kulli hal di sini disebutkan bahwasanya pendongeng ini ketika menyebutkan hadis palsunya pakai apa? Pakai sanad. Ya, menyebutkannya dengan sanad juga. Dan maka bagaimana pula kalau tidak pakai sanad? Ya, pakai sanad saja masih ada orang-orang yang mencoba untuk memalsukan hadis, tapi pasti ketahuan.
Ya, pasti ketahuan, apalagi di zaman tersebut saksi-saksinya itu masih hidup semuanya. Orang-orangnya itu masih hidup semuanya. Nah, kayak gini kejadian akhirnya pasti ketahuan. Aku nggak pernah meriwayatkan hadis seperti itu. Kemudian yang kedua, qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan al-isnad silahul mu'min. Isnad itu adalah senjata orang beriman. Fa illam yakun silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Karena kalau dia tidak memiliki senjata, dengan apa dia akan berperang? Ya, maka ini perang melawan ahli bid'ah, perang melawan orang-orang yang memalsu hadis, itu harus dengan senjata. Apa senjatanya? Isnad, senjatanya sanad. Maka kata beliau, sanad itu adalah senjata orang yang beriman. Wa qala Syu'bah ibnul Hajjaj, berkata Syu'bah ibnul Hajjaj, kullu hadithin laisa fihi haddatsana wa akhbarana fahuwa khallun wa baqal. Semua hadis, kata Syu'bah, semua hadis yang di dalamnya tidak ada haddatsana, akhbarana. Ini kalimat-kalimat untuk menunjukkan apa? Sanad. Menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami. Semua hadis yang tidak ada itunya, maka itu kecut asem, alias la qimata lahu, tidak ada harganya, gak diregani. Mau hadisnya sahihah apapun, sedahsyat apapun, tapi kalau tidak ada haddatsana, akhbarana, an fulan, maka itu tidak ada nilainya. Wa qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i rahimahullah, ma dhahabul ilmi illa dhahabul isnad. Tidaklah ilmu itu pergi kecuali sanad itu pergi. Ya, tidaklah kepergian ilmu itu kecuali dengan kepergian sanad. Sanad pergi berarti ilmu juga telah pergi. Wa qad adda jama'atun min ahli al-ilmi al-isnada min khasa'isi hadhihi al-ummah. Bahkan para ulama menganggap bahwasanya sanad itu termasuk di antara kekhususan umat Islam ini. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam adalah sanad. Dan itu tidak diberikan kepada umat-umat lain. Ya, pernah kita singgung, antum lihat bagaimana umat Nasara, orang-orang Nasara, kitab mereka Injil atau yang mereka kenal dengan Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru, itu bukan kitab yang turun kepada Nabi Musa. Ini keyakinannya orang Nasrani ya. Kitab Injil mereka itu bukan pengertiannya seperti kita. Injil kalau kita adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu namanya Injil. Kalau pengertian mereka Injil enggak. Injil itu kalau pengertian mereka adalah catatan sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang menulis sejarah tentang Yesus. Ada namanya Matius, ada namanya Markus, ada namanya Lukas, Yohanes, ya banyak macam-macam. Ada Barnabas, tapi ini nggak diakui, yang diakui cuman 4 ini tok. Ya, mereka ini menuliskan sejarah tentang Yesus tanpa ada sanad periwayatan. Nggak ada sanad periwayatan. Ya, maka nggak heran kalau di situ banyak dimasuki penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, didistorsi ajarannya Nabi Isa alaihi salam sampai menjadi seperti sekarang, di mana Nabi Isa dijadikan sebagai sesembahan, dijadikan sebagai Tuhan. Itu karena adanya penyelewengan tadi. Coba kalau ada sanad, nggak akan mungkin terjadi hal demikian. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keistimewaan sanad itu kepada mereka, diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad ibn Hatim ibn al-Mudhaffar, berkata Muhammad bin Hatim, innallaha akrama hadhil ummah wa syarrafaha wa faddalaha bil isnad. Sesungguhnya Allah memuliakan umat ini. Ya, Allah memuliakan, mengagungkan umat ini dan mengutamakan umat ini dengan isnad. Wa laisa li ahadin minal umami kulliha qadimihim wa hadithihim isnad. Dan tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum Islam, sebelum umatnya Nabi Muhammad, baik yang terdahulu ataupun yang belakangan, tidak ada di antara mereka yang memiliki isnad. Wa innama hiya suhuf fi aidihim. Yang ada hanya kitab-kitab saja. Ya, umatnya Nabi Musa hanya meninggalkan kitab Taurat.
Ya, umatnya Nabi Isa hanya meninggalkan kitab Taurat. Dan itu yang dipegang aslinya itu tetap ada. Meskipun sudah banyak diseleweng-selewengkan, tapi tetap ada sebagian di antara manusia yang masih berpegang teguh dengan ajaran asli dari Nabi Isa. Siapa contohnya? Waraqah ibn Naufal. Ya, itu masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu masih memegang kitab aslinya, masih memiliki kitab aslinya. Adapun yang lain itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengan sanad, dengan isnad. Kalau di agama Yahudi itu ada juga yang seperti ini, namanya Talmud. Ya, Talmud. Jadi Yahudi itu punya 2 kitab inti. Ya, yang pertama itu namanya Tanakh. Tanakh itu gabungan dari Taurat, kemudian Nevi'im kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi, dan Ketuvim, ya tulisan-tulisan atau apa? Syair-syair atau apa ya? Nyanyian-nyanyian. Ya, itu semua itu kalau orang Kristen bilangnya perjanjian lama, tapi kalau orang Yahudi bilangnya Tanakh. Tapi itu pegangan pertama. Nah, pegangan kedua namanya Talmud. Talmud ini kata mereka adalah ucapan-ucapan Nabi Musa yang diriwayatkan, tapi tidak ada sanadnya juga. Tidak ada sanadnya juga. Dan itu berjilid-jilid Talmud itu. Bukan cuma ucapan Nabi Musa saja, tapi juga ucapan tokoh-tokoh mereka juga. Ya, sama seperti Rafidhah. Rafidhah kitab hadisnya seperti Biharul Anwar atau Man la yahduruhu faqih atau Usulul Kafi. Ucapan Nabi SAW sedikit. Kebanyakannya ucapan siapa? Imam-imam mereka, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, itu yang mendominasi. Hadis Nabi sedikit di kitab-kitabnya mereka. Nah, ini sama, kitab-kitab hadisnya Rafidhah, polanya sama dengan Talmudnya orang-orang Yahudi. Ya, anak sama bapak. Ya kan? Waqala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi, lam yakun fi ummatin minal umam mundu khalaqallahu Adam umana yahfaduna atharar rusul illa fi hadhil ummah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tidak ada dari umat-umat sejak Allah menciptakan Adam, tidak pernah di antara umat-umat yang ada itu umana. Umana ini artinya orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga peninggalan-peninggalan Rasulnya. Ya, jadi nggak ada, Allah jadikan di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang diberi amanah untuk menjaga hadis-hadis nabinya. Ya, illa fi hadhil ummah, kecuali umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Wa qala Muhammad bin Ahmad, balaghani anna Allah khassa hadhil ummah bi thalathati asya. Kata Muhammad bin Ahmad, telah sampai kepadaku bahwa Allah telah mengkhususkan umat ini dengan 3 perkara. Lam yu'tiha man qablaha minal umam. 3 perkara ini tidak diberikan kepada siapapun dari umat-umat sebelumnya. Yang pertama al-isnad. Ya, Allah berikan keistimewaan berupa isnad. Kemudian yang kedua wal ansab, yaitu nasab, keturunan. Wal i'rab, ya i'rab bahasa, kalau mau diartikan bahasa. Wa qala Ibnu Hazmin, berkata Imam Ibnu Hazm, naqala thiqatu 'ani thiqati yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ittisal naqlun khassallahu azza wa jalla bihil muslimin duna sairi ahlil milali kulliha. Ini kurang lebih sama, yaitu Allah mengkhususkan sanad ini kepada kaum muslimin, tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ilmul isnad war riwayah mimma khassallahu bih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu sullaman ila dirayah. Sesungguhnya ilmu sanad dan ilmu riwayat itu adalah ilmu yang Allah khususkan dengannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan ilmu tersebut sebagai tangga untuk memahami agama ini. Kita lanjutkan, al-matlabut tsalits, mata bada'a as-su'al anil isnad. Kapan sih mulai ada tradisi takok-takok isnad? Ya, tanya-tanya tentang sanad.
Taqaddama anna at-tathabbuta wa tawaqqi bada'a fi fatratin mubakkirah. Lakin kathratus su'al 'anil isnad wa taftish anhu izdada ba'da wuqu'i fitnati Abdullah ibn Saba fi akhir khilafati Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sejak era sahabat itu sudah ada perhatian terhadap isnad. Artinya dalam hal ini kan kalau sahabat sanadnya ya langsung kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya di situ sudah ada tradisi untuk tasabut, ngeros cek apakah benar hadis yang disampaikan ini benar-benar dari Rasul. Seperti kisahnya siapa? Kedok-kedok pintu. Umar ibn Khattab. Ya, Umar ibn Khattab dibawakan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam ya'dzan lahu falyarji'. Barang siapa yang minta izin 3 kali tapi tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasul ngomong kayak gitu. Maka Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain, aminkum ahadun sami'ahum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara kalian yang mendengar hadis seperti itu dari Nabi juga? Maka siapa yang bangkit? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan bahwa aku juga mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti ini sudah ada sejak zaman sahabat. Ya, ini namanya tasabut, meskipun belum bentuk isnad. Ya, sahabat langsung nang Rasul soalnya. Belum jadi mata rantai sean. Baru kemudian setelah zaman para sahabat, ya setelah para sahabat baru mulai banyak bertanya tentang sanad. Kalau zaman sahabat cuma tasabut, ngeros cek saja. Ya, untuk memastikan saja. Tapi setelah zaman itu baru mulai nanya tentang dari mana kau mendapatkan hadis ini. Kenapa? Sejak fitnah munculnya Abdullah bin Saba ini ngerusak Islam ini. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, di akhir pemerintahan Utsman bin Affan akan terkenal dengan gerakan Sabaiyah, melahirkan 2 kelompok sesat. Ya, Abdullah bin Saba ini yaitu Rafidhah dan Khawarij. Ya, Rafidhah dan Khawarij. Abdullah bin Saba ini ya Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ya kemudian merusak kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin. Sebagaimana dahulu Yahudi merusak agama Nabi Isa lewat siapa? Paulus. Ya, dahulu Yahudi merusak agama Nabi Isa dengan seorang yang bernama Paulus. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi mencoba untuk merusak agama ini dengan seorang yang bernama Abdullah bin Saba. Ini bukan tokoh fiktif ya, Abdullah bin Saba itu bukan tokoh fiktif. Ya, banyak para ahli sejarah yang menulis tentang Abdullah bin Saba ini. Bahkan sejarawannya Syiah Rafidhah juga banyak yang menulis tentang tokoh yang satu ini. Ya, cuman orang-orang Syiah yang jahil murakkab yang mengatakan kalau Abdullah bin Saba itu tokoh fiktif. Walam yazal isti'malul isnad muntashiran wa yazdadu su'al anhu mantishari ashabil ahwa bainal muslimina wa kathratil fitan. Dan sanad, mempertanyakan sanad itu terus digaungkan, terus dilakukan oleh kaum muslimin ketika zaman tersebut. Tatkala banyak ashabul ahwa, mulai banyak ashabul ahwa. Apa yang dimaksud ashabul ahwa? Pengekor hawa nafsu. Sebutan lain buat apa ini? Ahlil bid'ah. Ya, ketika banyak ahlil bid'ah dan wakathratil fitan, banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Fitnah-fitnah yang terjadi di sini yaitu kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi. Ya, mulai munculnya Khawarij, mulai munculnya Rafidhah, mulai munculnya Qadariyah di Basrah dan yang lainnya. Wa minal adillati ala dzalik, dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini qaulu Mujahid, ucapan Mujahid bin Jabir, muridnya Abdullah bin Abbas. Ja'a Busyair al-Adawi ila Ibni Abbas faja'ala yuhaddits. Datang seseorang yang bernama Busyair al-Adawi kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian dia membawakan hadis kepada Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan wa yaqulu, kata Busyair,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faja'ala Ibnu Abbas la ya'dzan li hadithihi." Maka ketika itu Abdullah bin Abbas tidak mengizinkan Bushair untuk membawakan hadisnya. Wala yandur ilaihi, dan tidak digubris, tidak dilihat, tidak direken. Faqal, maka kata Bushair, "Ya Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, mali la araka tasma' li hadithi." Kenapa sih aku melihatmu tidak mau mendengarkan hadisku? Wa hadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tasma'. Aku ini sedang membawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, tapi kau enggak mendengarkannya. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina." Kata Abdullah bin Abbas, "Iya, dulu kami pernah ketika kami mendengar ada orang yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata kami itu langsung bergerak kepada orang tersebut. Dan telinga kami langsung mendengarkan ucapan itu. Otomatis dulu. Jadi ketika meneng-meneng apa gitu, di pasar tadi mana, di jalan gitu, ada yang bilang qala Rasulullah, nah gitu. Ibtadarat itu artinya bersegera, bergegas. Pandangan kami langsung bergegas kepada orang yang mengucapkan itu. Ya. Qala Rasulullah, langsung gitu. Dan pendengaran kami langsung tertuju kepada yang ngomong qala Rasulullah itu. Bien, kata Abdullah bin Abbas, dulu kayak gitu. Kami dulu kayak gitu. Falamma raqiban nasus su'ba wadzalula lam na'khud minan nasi illa ma na'rif. Tapi ketika manusia sudah ditimpa kedustaan, ya sudah banyak di antara manusia yang berdusta, maka kami tidak mengambil hadis kecuali dari yang kami ketahui, kami kenal saja. Ya, jadi sudah nggak peka lagi. Ada orang bilang qala Rasulullah, gak kenal yus. Ya, kalau dulu zaman sahabat, ya qala Rasul langsung dirungokno. Tapi ketika sudah banyak manusia berdusta, banyak kebid'ahan, penyimpangan, mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah bin Abbas merubah sikapnya. Waqala Muhammad ibn Sirin. Nah, ini kisah yang terkenal dari ucapan yang fenomenal dari Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Dan ini disebutkan oleh Imam Muslim di Muqaddimah Sahih Muslim. Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak bertanya tentang isnad. Ya, kaum muslimin dahulu tidak bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah, ya fitnah di sini ketika terjadi bid'ah, ya ketika banyak terjadi kebid'ahan, qalu, maka orang-orang yang mendengarkan hadis itu akan mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami perawi kalian. Rijal, yakni perawi kalian, dapat dari mana kalian hadis itu? Sebutkan kepada kami. Fayunzar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Maka dilihat perawinya. Kalau dia seorang ahli sunnah, maka diambil hadisnya. Wa yunzar ila ahlil bidah fala yukhad hadithuhum. Dan ketika dilihat kalau ternyata perawinya yang meriwayatkan sanadnya itu ada ahli bid'ahnya, maka tidak diambil ucapannya, tidak diambil hadisnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para salaf mereka benar-benar hajir, memboikot ahli bid'ah, tidak mau mendengarkan sedikit pun dari ahli bid'ah. Di riwayat yang lain Imam Muhammad bin Sirin didatangi oleh dua orang ahli bid'ah. Dua orang ini mengatakan, naqra ilaika kalam Allah. Wahai Imam Muhammad bin Sirin, kami bacakan kepadamu ayatan min kitabillah, satu ayat dari ayat Al-Quran. Maka Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, la, enggak. Au haditsan min Rasulillah, ya sudah kalau gitu aku bawakan kepadamu satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, la taqumanna anni au la aquman. Kalian berdua pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian berdua. Maka mereka berdua pun pergi.
Kemudian muridnya bertanya, kenapa kau nggak mau mendengarkan Quran, mendengarkan ayat Al-Quran dari mereka, atau mendengarkan hadis yang dibacakan oleh mereka? Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, inni khasyitu an yaqra'a ayatan aw hadithan fayuharrifaniha fayakirru dzalika fi qalbi. Aku takut kalau dua orang tadi membaca ayat Al-Quran atau membaca hadis Nabi SAW, kemudian mereka tahrif, mereka selewengkan ayat Al-Quran itu, mereka selewengkan hadis Nabi itu, ya, kepada makna yang batil, kemudian itu menancap di dalam diriku. Artinya syubhat. Syubhat itu kemudian menancap di dalam diriku. Nih, sekelas Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama besar, gak mau mendengarkan ahli bidah. Ya, khawatir. Ya, khawatir. Bagaimana sekelas kita kok malah bermudah-mudahan mendengarkan celotehan ahli bidah. Warawa Ar-Rama Hurmuzi fil Muhaddithil Fasil an Yahya bin Sa'id Al-Qattan anna Sya'bi awwalu man fattasha 'anil isnad. Bahwasanya Asy-Sya'bilah yang pertama kali meneliti tentang isnad, tentang sanad. Wal atharu sabiq an Ibni Sirin yadullu ala madah timamis sahaba wat tabi'in bil isnad fi dzalika zamanil mubakkir idil fitnatu qad hadathat fi hududi sanati 35 wa fi tilkal fatrah kana katsirun min kibari sahaba ahya wa qad ta'akhkharat wafayatu katsirin minas sahaba alladziina syahadul fitan. Kata beliau, dari nukilan-nukilan yang kita sebutkan dari Ibnu Sirin yang tadi kita sampaikan itu, bahwasanya mereka bertanya tentang sanad, ya, itu menunjukkan, kata beliau, betapa para sahabat, para tabi'in, mereka memandang betapa pentingnya isnad itu. Kemudian, dan menunjukkan bahwasanya para sahabat, para tabi'in, mereka itu sudah bertanya tentang isnad sejak awal zaman. Ya, sejak awal zaman, karena nanti di sini disebutkan orang-orang orientalis berusaha untuk menghilangkan sanad ini sehingga terjadi missing link. Ya, jadi nanti kata mereka, ini waktunya cukup apa enggaknya? Jadi nanti kata orang-orang orientalis, mereka bilang tradisi bertanya tentang sanad, tradisi sanad itu baru ada jauh setelah zaman sahabat. Ya, zaman sahabat gak ada sanad itu, zaman tabi'in gak ada sanad itu. Itu zaman-zaman belakangan baru mulai muncul sanad-sanad itu. Apa tujuan mereka mengatakan seperti itu? Supaya hilang koneksinya. Zaman sahabat tidak ada yang bertanya tentang sanad. Oh, berarti mulai zaman tabi'in dong bertanya tentang sanad. Kok bisa tabi'in meriwayatkan dari Nabi langsung? Nah, berarti ada missing link di situ. Ada terputus di situ. Nah, itu tujuannya. Maka dibantah oleh beliau, enggak. Sejak zaman sahabat itu sudah ada tradisi sanad. Ya, sejak zaman sahabat sudah langsung ada tradisi sanad. Kata beliau, fitnah yang dimaksud oleh Ibnu Sirin tadi, kan Ibnu Sirin tadi bilang bahwasanya dulu kami enggak pernah bertanya tentang sanad. Tapi ketika terjadi fitnah, fitnah di sini maksudnya ketika banyak kedustaan, banyak hadis palsu, banyak ahli bid'ah. Fitnah di sini itu sekitar tahun 35 Hijriah. Ya, tahun 35 Hijriah. Nah, di tahun 35 Hijriah itu, di mana sanad mulai dipertanyakan, itu kata beliau, para pembesar-pembesar sahabat seake sing urip. Masih banyak yang hidup. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa sanad itu sudah dikerjakan oleh para sahabat. Ya, sudah menjadi perhatian para sahabat. Ya. Wa bidayatus su'al 'anil isnad min madakhili a'da'is sunnah wa bi khasatil mustasyrikin fi ta'ni fiha. Nah, kapan mulai adanya takon-takon sanad ini? Kapan mulai adanya tanya-tanya sanad ini? Itu dipermasalahkan oleh orang-orang orientalis, ya, dengan tujuan untuk membatalkan sanad itu juga, supaya terjadi missing link. Ya. Walidha qalu bi ta'akhuri su'al 'anil isnad. Oleh karenanya orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis berpendapat bahwa bertanya tentang sanad
Ya, sebutkan sanad kalian, sebutkan. Ya, tradisi seperti ini itu belakangan, bukan di era sahabat, tapi di era-era belakangan, era tabiin, tabiut tabiin, baru ada tanya-tanya sanad. Era sahabat gak ada tanya-tanya sanad, kata mereka gitu. Faqala syad, Anda nggak tahu namanya siapa ini, orang Barat. Ya, syad, SCHATT, yo pemujoy, syad. Sesat. Kata dia, ini orang Barat ya, orientalis ini. Innal fitnatal madhkurata fi kalami Muhammad bin Sirin hiya fitnatu maqtalil Walid ibn Yazid. Kata dia, sesungguhnya fitnah yang dimaksud oleh Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin tadi. Muhammad bin Sirin tadi bilang, ketika terjadi fitnah baru kami bertanya tentang sanad. Nah, fitnah yang dimaksud, kata dia, itu adalah peristiwa terbunuhnya Walid bin Yazid. Walid bin Yazid ini salah satu khalifah dinasti Umayyah. Ya, salah satu khalifah dinasti Umayyah. Ya, anaknya Yazid bin Muawiyah. Ilman bi anna wafata Ibni Sirin kanat sanata, itu terjadi pada tahun 126 Hijriah. Matinya Walid bin Yazid tadi 126 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Sirin itu meninggalnya tahun 110 Hijriah. Jadi kok bisa Muhammad bin Sirin yang meninggal tahun 110 Hijriah mengatakan, dahulu kami nggak pernah bertanya tentang sanad. Tapi ketika terjadi fitnah, nah fitnah di sini maksudnya terbunuhnya siapa? Walid ibn Yazid. Sedangkan terbunuhnya Walid bin Yazid tahun 126 Hijriah. Berarti berapa tahun setelahnya? Gak nyambung, kok bisa Muhammad bin Sirin mengucapkan sesuatu yang belum terjadi. Makanya kata beliau, lau ansafa syad wa fakkara binazahatin wa mawdu'iyatin lamma qal inna Ibna Sirin yatahaddath an fitnatin waqa'at ba'da wafatihi bi 17 sanah. Seandainya Syahad, orang orientalis ini jujur dan dia objektif dan dia mau berpikir dengan pikiran yang jernih, tentu dia tidak akan mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin mengucapkan fitnah yang jaraknya antara dia dengan fitnah tersebut 16 tahun. Ya, jaraknya antara dia dengan fitnah tersebut 16 tahun. Tapi maksud daripada orang yang bernama Syahad ini adalah, kata beliau, wa maqsiduhu min qawlihi hadza itsbatu ta'khiris su'al 'anil isnad liyat an fis sunnah min hadzal bab. Tujuannya adalah untuk mencela atau membatalkan mata rantai sanad ini. Ya, karena dia berpendapat bahwa sanad itu baru muncul setelah era sahabat. Ya, era-era belakangan tidak ada sanad pada era sahabat, nggak ada. Mereka nggak tanya-tanya tentang sanad pada era sahabat itu. Ya, itu tujuannya dia, supaya ada missing link, terjadi terputusnya sanad. Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh orientalis yang lain, namanya Robinson. Run bin Robinson, tahu apa ini, tidak tahu lah, seorang orang gitulah. Ya, ini juga sama berpendapat seperti Syad tadi itu. Kurang lebih penjelasan beliau sama seperti yang kita sampaikan. Saya cukupkan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke al-mabhath al-khamis. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.